terkait pertanyaan abang yang multi bar atau single bar ya tadi bang ya. Makanya saya juga mengalami proses panjang ya, dari zamannya sebelum reformasi sampai sekarang. Yang sekarang ini mereka menganggap organisasi advokat itu organisasi LSM. Jadi semua boleh mendirikan organisasi. Padahal advokat itu kan sama dengan penegak hukum, sama dengan jaksa, sama dengan kepolisian. Setara. Nah makanya persepsi yang dibikin oleh teman-teman kita di DPR itu keliru waktu melaksanakan pembuatan undang-undang advokat. Tujuannya sih baik, tapi isinya yang membuat kita seperti sekarang. Bukan carut marut, tapi memang perintah undang-undang. Makanya saya selalu tanya tadi, kita itu bukan carut marut, tapi perintah undang-undang. Nah, advokat itu bisa melaksanakan kegiatan advokat gitu loh, tanpa ada pengertian daripada bahwa advokat itu hanya satu gitu loh. Tapi semua berhak untuk melaksanakan kegiatan atau organisasi atau kegiatan untuk sertifikasi untuk advokat. Nah, ini titik masalahnya di sana gitu loh. Mestinya dari awal tuh tidak juga menunjuk siapa advokatnya, siapa kantornya, tetapi cukup aja satu, bahwa profesi advokat itu adalah bla 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 itu. Barulah nanti dilaksanakan pemilihan ketuanya gitu loh, termasuk dewan kehormatan, termasuk dewan etiknya gitu loh. Di situ menjadi satu kesatuan gitu. Aku rasa itu lebih bagus dan lebih bermanfaat. Jadi pemerintah juga tidak ikut campur tangan, tetapi dia hanya mengawasi dari sisi penegakan hukumnya gitu loh. Bang, kalau misalnya pengacara dibikinkan suatu badan gitu bang, badan yang emang khusus gitu ya maksudnya, seperti KPK gitu kan maksudnya, itu apakah bisa bang ke depan gitu bang? Sangat bisa. Sebenarnya kalau karena kan di situ kan nanti kan jadi satu gitu bang, nggak kemana-mana. Itu kan kayak Peradi, kayak KAI itu kan badan. Iya. Iya. Banyak sekarang itu yang saya maksud tadi, kalau kita bikin itu menjadi satu, itu alangkah indahnya kita. Iya. Makanya saya minta tadi supaya, saya minta tadi kepada Pak Asrul Sani juga supaya prolegnas itu sebagai DPR sebagai inisiator tuh jangan di long list, kalau bisa jadi utama gitu loh, untuk revisi perubahan undang-undang advokat di tahun 2020 sampai tahun 2004. Kalau perlu sebelum pergantian presiden kita sudah ada undang-undang advokat baru. Sebetulnya kepentingan siapa sih itu bang, masalah single bar atau multi bar itu bang? Dan sebenarnya kan emang kalau sewajarnya itu emang ada satu bang ya, maksudnya suatu badan yang emang khusus mengadvokasi itu, khusus pengacara gitu, maksudnya ada satu badan gitu maksud, atau itu kenapa sekarang jadi ya? Bener bang, jadi multi bar itu malah jadi kayak seperti abang tadi bilang tuh bang Asrul Sani, loncat ke sini loncat ke sana gitu, advokat yang sudah dipecat kan gitu kan, kata Pak Ketua Umum juga kan. Nah tanggapan abang gimana tuh bang? Nah itu dia, kalau kita mengacu kepada undang-undang advokat yang baru, itu akan terjadi seperti itu gitu. Iya, jadi kita yang tidak punya duit, yang tidak punya kemampuan lobby, ya kita kalau dipecat ya sudah selesai. Tapi yang punya duit, yang punya lobby dan punya nama, dia bisa pindah ke organisasi advokat lainnya gitu loh. Nah ini yang mengganggu kita. Padahal dia itu dipecat karena kode etik loh. Iya betul. Kode etik itu sebenarnya lebih tinggi derajatnya daripada pelanggaran undang-undang atau pelanggaran pidana gitu. Nah ini yang kita kadang tidak sadari sebagai advokat, malah melanggar kode etik kita sendiri gitu. Nah sekarang terkait dengan Spinar ini sendiri gimana Pak? Saya sebenarnya dari pagi itu sudah menebak ini arahnya pasti menuju kepada single bar. Karena dengan adanya profesi advokat yang melanggar etik keadvokatan itu sebagai pintu masuk saja gitu loh. Dan juga saya ngelihat kalau Wamenkumham datang itu lebih tepat tadi. Jadi saya rasa undang-undang advokat itu juga harus melalui eksekutif siapa ya, Menkumham yang punya peranan untuk mengusulkan. Tetapi kan Pak Asrul Sani sudah bilang tadi bahwa ini inisiatornya DPR, tapi tetap harus melalui Kumham juga sebagai badan pemerintahan pusat eksekutifnya gitu loh. Kita sebagai yudikatif. Nah, kita sebagai advokat itu hanya mengusulkan. Tapi mereka berdua itulah yang memutuskan nantinya gitu, membahasnya gitu loh. Terkait masukan itu dari para pengacara atau badan wadah-wadah pengacara tadi maupun AI, KAI itu bang kepada pemerintah apa sih bang untuk yang menuju tadi supaya ada satu itu bang, apakah pernah dilakukan gitu bang? Sudah sampai tahun berapa itu ya, kejadian penyatuan dan kehormatan sampai berantem
di depan Mahkamah Agung, semua kan dalam rangka penyatuan multibar. Tetapi persoalan kita itu, saya tidak meyakini juga ya, ada persoalan uang di situ, Betul. ada persoalan kebanggaan di situ gitu loh. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang hebat semua gitu loh, orang-orang yang tidak butuh uang semua gitu loh. Tetapi kebanggaan ini yang membuat mereka itu mendirikan organisasi sendiri-sendiri dan tidak mau bersatu gitu loh. Kenapa saya ngotot supaya undang-undang advokat itu bisa meluruskan kesalahan yang terdahulu yang dibuat oleh DPR yang terdahulu? Karena orang yang berduit sama orang yang pintar ini kalau nggak diatur oleh undang-undang atau peraturan itu nggak akan bisa bersatu. Betul. Kunci satunya itu adalah itu. Karena kepentingannya banyak di situ. Bang. Kepentingan banyak, tapi kalau sudah dinyatakan dalam undang-undang itu dalam revisi itu bahwa advokat ini adalah satu, adalah ini Ya. yang disebutkan itu Betul. badan namanya, badan apapun namanya. Apapun namanya. Selesai sudah itu. Karena kayak Nah, BNSP jadi- itu bang ya misalnya Nah, profesi khusus itu kan. Jadi Pak dari Asrul pasti Sani jelas. tadi saya sempat mau protes lagi, cuman kalau namanya kita diskusi, kalau saya berdiri lagi ntar nggak elok lah kan. Dia juga masih ngotot tetap multibar gitu loh. Apa alasannya? Apa kepentingan teman-teman dia? Ya makanya. Karena beda organisasi, kan itu juga tidak boleh juga. Nah sebaiknya itu tadi ada kajian akademisnya, ada perbandingan dengan luar negerinya, diminta kepada para advokat kasih masukan. Kita tuh bagaimana sih kalau menuju kepada single bar gitu. Jadi bukan kepentingannya DPR semata-mata. Nah ini yang harus kita dorong. Termasuk para teman-teman pers ini juga mendorong itu supaya kita menjadi single bar gitu. Ya. Harapan abang nih dengan diskusi hari ini bang. Sangat bagus. Saya senang dengan diskusi ini. Saya berharap tadi ada Pak Hamdan Zulfa juga datang gitu loh. Tapi kayaknya beliau juga berbeda pendapat. Ada Wamenkumham juga. Jadi kalau kita tidak melaksanakan diskusi atau forum grup discussion gini, itu nggak akan cepat perubahan undang-undang advokat itu. Kita kan ngalamin di olahraga itu. Saya berjuang hampir 5 tahun untuk revisi undang-undang SKN walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Tapi itulah kenyataannya. Karena yang kata Pak Asrul tadi, produk undang-undang itu adalah produk politik. Padahal kalau di tempat lain itu bukan produk politik. Apa yang terjadi di masyarakat itulah yang akan dilakukan perubahan dalam undang-undang apapun namanya itu.